Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC dalam catatan pesiarah. Tidak semua larangan harus kita langgar terlebih dahulu untuk mengetahui apa akibatnya jika kita melanggar. Kadang pengetahuan yang kita miliki hanya digunakan untuk cukup mengetahui, tidak perlu membuktikan apa yang akan terjadi jika saya, Anda, kita melanggar. Jika itu adalah sesuatu yang tidak baik, mengapa kita harus mencobanya? Belajarlah untuk mendengarkan, maka kita pun akan terbuka pikirannya untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, terpujilah kemurahan hatimu. Semoga belas kasih-Mu yang selalu menjadi penyemangat kami untuk selalu setia dan taat pada kehendak-Mu, selalu hadir dan menerangi hidup kami, sehingga kami selalu berani di dalam melangkah demi sebuah kebenaran di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa pengetahuan yang kita peroleh di masa kita belajar semacam suatu kepuasan ketika kita berhasil membuktikan segala sesuatu. Tetapi di dalam bacaan hari ini, dalam kitab Kejadian yang nanti jika kalian ada waktu silahkan membaca, dikatakan bahwa seringkali keinginan kita yang tidak terkontrol justru membuat kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Ada suatu persoalan yang tidak perlu untuk dipertanyakan mengapa, bagaimana, kenapa harus demikian. Kadang kita memiliki pengetahuan hanya cukup mengetahui dan jangan mencoba untuk melanggarnya. Dikisahkan di dalam Injil pada hari ini bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena keinginannya. Ia ingin seperti Allah, mengetahui sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Tetapi dengan melanggar suatu perintah, dengan melanggar yang namanya ketaatan. Sudah tahu bahwa memakai helm adalah sesuatu yang baik, yang menjaga keselamatan. Tetapi karena kita merasa ingin menunjukkan kegagahan kita, merasa bahwa kita memiliki pengaruh yang tidak akan dicegah di tengah jalan, dan bahkan kita menantang suatu akibat buruk, hingga akhirnya kita pun terjatuh, dan barulah kita sadar. Apakah ketika kita jatuh baru kita menjadi lebih baik? Apakah ketika kita melanggar dan merasakan akibatnya baru kita merasa bersalah dan mau bertobat? Tidak semua di dalam perjalanan hidup harus berbuat salah dulu baru kita sadar untuk bertobat. Cukup kita tahu bahwa ketika melanggar akan berakibat fatal. Mari kita tetap belajar taat dan setia. Sekarang kita dituntut untuk setia dan taat memakai masker. Tidak perlu kita membuktikan apakah COVID itu berbahaya atau tidak. Yang pasti tidak baik dan membahayakan jiwa kita, jasmani kita. Beranikah kita untuk tetap mengetahui betapa bahayanya COVID tanpa harus melanggar hanya untuk merasakan akibat buruknya? Bersyukur jika kita memiliki badan yang kuat. Jika tidak, maka di dalam Injil hari ini sangat menarik jika kalian membacanya. Di sana dikatakan Efata, yang artinya terbukalah.
Ketika orang terbuka dan mau mendengar sabda Allah, ia di dalam perjalanan hidupnya akan selalu memegang teguh sabda Allah. Dia akan selalu menjadikan Allah sebagai keutamaan hidupnya. Memang secara fisik mungkin kita tidak tuli, secara fisik kita tidak bisu, tetapi seringkali kita tidak mau mendengar jeritan atau permintaan tolong. Seringkali kita tidak mendengar jeritan, kritik atau evaluasi supaya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seringkali kita diam 1000 bahasa ketika ada suatu kesalahan. Dan kita menjadi orang yang paling banyak bicara ketika kesalahan kita dipertentangkan dengan sebuah kebenaran. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk hidup terbuka pada kebenaran dan mewartakan kerajaan Allah dengan sukacita? Efata, terbukalah, belajarlah hidup baik tanpa harus melanggar dan tahu rasa sakitnya mengalami kejatuhan karena pelanggaran akan ketaatan. Mari kita belajar, karena hidup adalah sebuah kesempatan untuk belajar mengasihi, terlibat di dalam mewartakan kasih Allah, dan menjadi berkat di mana kita pun berada. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, orang zaman dahulu mengajarkan sesuatu yang baik disertai dengan mitos. Dengan harapan apa? Tanpa harus menyinggung dan tanpa harus nada keras, ia membuat orang semakin taat, setia menjalankan apa yang baik. Semoga kita pun berani menjadi pelita yang mampu menginspirasi orang untuk selalu taat dan setia pada apa yang disabdakan Allah, tanpa harus mengetahui akibatnya jika kita melanggar. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan selamat merayakan tahun baru bagi saudara-saudari yang merayakan tahun baru Imlek. Semoga tahun kerbau ini mengingatkan kita dan menjadi pelecut bagi kita untuk kerja keras, menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin.